Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati istriku Zulaika, anakku Mbak Kisti Taskia, dan anakku yang satu lagi Mas Zidan Kausar Azhari yang baru pulang dari pondok kemarin ya. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa berkumpul ya. Kita bisa sholat maghrib berjamaah dan kita lanjutkan dengan membahas satu ayat di dalam Al-Quran ya. Jadi pada malam hari ini saya ingin menyampaikan kepada istriku dan anak-anakku bahwa Allah pernah berfirman di dalam salah satu ayatnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Yang artinya bahwa Allah itu akan mencoba siapapun. Semuanya akan dicoba tanpa melihat mereka siapa. Ya, yang orang tua, yang anak-anak, yang santri, yang kiai, semuanya itu akan dicoba oleh Allah. Jadi kalau ibarat anak sekolah itu, cobaan atau ujian itu justru untuk menaikkan tingkat sekolahnya. Jadi siapa yang tidak mau diuji, justru dia nanti tidak akan bisa naik peringkat. Makanya kalau kita sekolah, kita harus mau mengikuti ujiannya supaya kita bisa naik tingkatnya. Nah sama kalau kita diuji oleh Allah itu dalam rangka apa? Dalam rangka supaya keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah itu meningkat. Cobaannya bisa bermacam-macam. Kalau yang berkeluarga kayak saya ya, kayak istri saya, bisa jadi ujiannya mungkin masalah ekonomi ya, bagaimana cara mengaturnya, bagaimana cara mendapatkannya. Kemudian bisa jadi masalahnya adalah bagaimana bisa mendidik, mengarahkan anak-anaknya. Bagi yang mahasiswa atau bagi yang santri ya, cobaannya juga ada, bagaimana bisa bersosialisasi dengan temannya, dengan dosennya ya, dengan lingkungannya, dan semuanya itu menjadi cobaan. Nah siapa yang akan bisa selamat dari cobaan itu ya, Allah mengatakan wabasyiris sabirin. Jadi orang yang bisa selamat dari cobaan itu adalah orang-orang yang bersabar. Jadi kalau anakku hari ini sedang kuliah, sedang nyantri, maka kesabarannya diuji ya. Kadang-kadang ada dosen yang kurang bersahabat, kadang-kadang ada teman yang jahil dan sebagainya. Itu dalam rangka semuanya ujian dari Allah ya. Oleh karena itu saya hanya bisa berpesan ya kepada anak-anakku yang hari ini lagi kuliah, lagi santri, ya sabarnya ditingkatkan lagi tingkat kesabaran itu. Nah tadi yang saya sampaikan kaitannya dengan siapa yang akan bisa mendapatkan keberuntungan atas kesabaran itu adalah wabasyirus sabirin. Artinya mereka adalah orang-orang yang bersabar. Siapa mereka itu? Ayat kemudian dilanjutkan, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Orang-orang yang bersabar itu adalah orang-orang yang bila dia mendapatkan musibah ya, jadi musibah dalam hari ini kalau saya kaitkan dengan anak-anakku misalnya, ada masalah, ada semuanya, itu bagian dari musibah, maka orang yang bersabar itu mengembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, dengan mengatakan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalau ini untuk orang yang meninggal ya, itu seperti itu. Tapi ayat ini saya kira tidak hanya sekedar berbicara tentang bagaimana orang menghadapi kehilangan seseorang, tapi semua yang diuji cobakan oleh Allah ya. Misalnya hari ini kita melihat bencana meletusnya Semeru ya. Kemudian ada lagi apa?
gempa di NTT ya, atau apapun yang menimpa kita hari ini, kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasti kita akan mendapatkan keberuntungan, keselamatan, dan pasti kita akan naik tingkatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya hanya berpesan, kalau ada sesuatu yang tidak mengenakan, kembalikan semuanya kepada Allah. Nah, tips saya ya kepada anak-anakku, kepada istriku ya, jangan lupa kalian untuk bisa melanggengkan untuk membaca Al-Qur'an. Saya hanya mengingatkan, bapak dulu itu khatam Al-Quran ketika mondok bisa berkali-kali, 1 bulan bisa 4-5 kali itu ya. Dan mungkin hari ini bapak bisa merasakan itu ya. Jadi jangan pernah tinggalkan sholat, jangan pernah tinggalkan baca Al-Quran ya. Kalau misalnya di kampus ya, atau di sekolahan ada kajian-kajian tentang keislaman ya, Anda ikuti itu. Jadi itu tip yang ingin saya berikan. Kalau Anda sedang diuji oleh Allah, berarti Anda baru ingin dinaikkan tingkatannya oleh Allah. Yang kedua, kalau kita diuji oleh Allah, jangan sampai kita justru tidak mengingat Allah. Lah, mengingat Allah itu salah satunya dengan berzikir, dengan membaca Al-Quran. Saya dapat pesan dari salah satu teman itu bahwa kalau Yusuf Mansur itu prinsipnya 3. Allah dulu, Allah lagi, kemudian Allah terus. Jadi semuanya itu kembalikan kepada Allah. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, dan saya hanya selalu berdoa terus ya. Saya tidak pernah lupa berdoa untuk mendoakan anak-anak saya, baik yang kuliah, yang lagi nyantri, atau mahasiswa saya ya. Semoga mereka diberikan keberuntungan, keberhasilan di masa depannya. Marilah kita akhiri kultum kita pada kesempatan kali ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.